Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuridia Sudirman dan saya akan mempraktikkan lab dari Cisco Networking Academy yang berjudul Attacking a MySQL Database atau menyerang database MySQL. Pada lab ini kita akan melihat file PCAP yang telah diserang sebelumnya pada database SQL-nya. Yang dibutuhkan yaitu virtual machine CyberOps yang telah saya gunakan yang telah saya run pada sebelah kanan ini. Pada tahap pertama kita akan membuka Wireshark dan meload file PCAP-nya. File PCAP ini tersimpan pada directory analyze dan lab support file dengan nama file SQL_lab. Nah, pada SQL Lab ini, file ini menampilkan hasil rekaman lalu lintas jaringan yang direkam selama 8 menit atau sekitar 441 detik selama durasi serangan injeksi SQL. Nah, pada lab ini ada pertanyaan yaitu apa saja IP address yang termasuk ke dalam serangan injeksi SQL berdasarkan informasi yang ditampilkan. Jadi ada dua IP address yaitu 10.0.2.4 dan 10.0.2.15. Pada langkah selanjutnya kita akan melihat serangan injeksi SQL-nya. Jadi di sini perintahnya kita akan memilih line 13 dan melakukan klik kanan lalu melihat HTTP stream-nya. Nah, line 13 ini dipilih karena ia memiliki request get HTTP. Ini merupakan informasi mengenai HTTP stream-nya, di mana yang bertuliskan merah ini merupakan informasi mengenai request get ke host 10.0.2.15. Sedangkan biru ini merupakan tujuannya atau destinasinya yang merespon balik kepada asal atau source. Lalu di sini perintahnya kita akan mengetikkan 1 sama dengan 1 pada kolom find. Nah, di sini kita bisa melihat informasi ini berarti penyerang telah memasuki query 1 sama dengan 1 ke dalam kotak pencarian user ID pada target 10.0.2.15 untuk melihat apakah aplikasi tersebut rentan terhadap injeksi SQL. Namun alih-alih merespons dengan pesan kegagalan login, aplikasi justru merespon dengan catatan dari database yang menampilkan first name dan surname-nya. Di sini penyerang dapat memverifikasi bahwa mereka dapat memasukkan perintah SQL dan database akan merespon. String pencarian 191 akan membuat pernyataan SQL yang akan menjadi selalu benar. Selanjutnya kita dapat close layar ini, lalu melakukan clear pada filter. Selanjutnya di sini tahap ketiga melanjutkan serangan SQL. Pada tahap ini kita akan melihat lanjutan serangan pada SQL-nya. Jadi kita memilih line ke-19 di mana line ini juga mendapatkan perintah get.
sendiri, lalu melihat HTTP streamnya, dan kembali menuliskan perintah ini. Nah, alih-alih kembali merespon dengan pesan kegagalan login, database ini kembali perintah ini kembali merespon dengan catatan dari database yang berisi informasi ini. Informasi seperti ini. Di mana kita dapat melihat nama databasenya yaitu DVWA dengan usernya itu root at localhost. Selanjutnya kita dapat close dan melihat informasi lainnya. Selanjutnya pada tahap 4 kita akan melihat serangan injeksi SQL yang menyediakan informasi mengenai sistem yang digunakan. Di sini kita akan memilih line ke-22. Lalu mengetikkan perintah sama seperti sebelumnya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa penyerang akan memasukkan query 191 ke dalam kotak pencarian user ID pada target 10.0.2.15 untuk menemukan atau untuk mengidentifikasi versi OS yang sedang digunakan. Di sini dapat kita lihat bahwa dia menggunakan user Ubuntu versi 5. Selanjutnya kita close, lalu masuk ke tahap selanjutnya yaitu serangan injeksi SQL untuk melihat informasi tabel pada database-nya. Di sini kita akan memilih line ke-25. Lalu mengetikkan perintah seperti ini. Nah, setelah mengetikkan perintah seperti ini, kita akan melihat seluruh isi tabel pada database-nya. Ini dikarenakan kita tidak menuliskan secara rinci nama database-nya serta nama tabel yang ingin kita lihat, sehingga dia menampilkan informasi mengenai keseluruhan isi tabel. Lalu pada tahap selanjutnya atau tahap terakhir yaitu serangan injeksi SQL-nya berakhir, di mana kita dapat melihat password dari IP 10.0.2.15. Sini kita akan memilih line 28. Dan mengetikkan perintah 191. Sini kita dapat melihat password dari tiap user. Ada berbagai macam password di sini. Ada 1, 2, 3, 4 password dari user. Di sini pertanyaannya, user yang mana yang memiliki hash password 8D bla 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 bla. Ini. Jadi untuk mengeceknya kita bisa mengunjungi situs ini, crackstation.net.
Di sini yang memiliki password ini adalah Charlie. Itu saja. Di sini ada pertanyaan, apa resiko dari memiliki platform yang menggunakan bahasa SQL? Umumnya situs web didorong oleh basis data yang menggunakan bahasa SQL. Tingkat keparahan serangan injeksi ini bergantung dari penyerangnya. Lalu yang kedua yaitu apa saja dua metode atau langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meminimalisir serangan injeksi SQL. Jadi ada beberapa metode, yaitu filter masukan pengguna, menerapkan firewall pada aplikasi web, menonaktifkan fitur atau kemampuan basis data yang tidak perlu. Ada pula pantau pernyataan dari SQL, atau gunakan parameter dengan prosedur yang tersimpan, ataupun menggunakan parameter dengan SQL yang dinamis. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.